Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di bulan Maret kita belajar sebuah tema besar, bagaimana menghadapi kematian, dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 10 Maret 2026 dengan tema dikubur atau ditanam, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 27. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita menyiapkan hati, diri, dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah, dan sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah yang menyapa kita, sebuah pujian menghantarkan kita seperti Bapa sayang anaknya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami hanya kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, hingga sampai saat ini kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini bersama dengan segenap sahabat Petra, kami akan mendengar dan menerima kebenaran sabdamu. Ketika di sepanjang bulan Maret kami belajar untuk menghadapi kematian, dan kami ingin memahami di dalam Tuhan, kematian bukanlah sesuatu yang dikubur, tetapi ditanam bagi kehidupan. Kami memohon belas kasih, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, membuka hati, pikiran, dan jiwa kami, dan memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang penuh hina dan cacat celah, supaya hanya karena belas kasihan-Mu kebenaran firman Tuhan dapat dinyatakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini
dikubur atau ditanam, bersama kita mendengar pembacaan firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 27 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Mitra yang dikasih Tuhan, ada sebuah pepatah, harta kekayaan seorang anak adalah pengharapan, dan harta seorang lanjut usia adalah pengalaman. Pepatah ini menunjukkan bahwa yang berharga dari seorang anak, mengingat perjalanan hidupnya masih begitu panjang, mereka masih memiliki banyak kesempatan, banyak impian dan cita-cita yang dapat diwujudkan. Itulah maka yang menjadi harta adalah pengharapan-pengharapan yang akan dicapai dan dipenuhi. Sebaliknya, seorang lanjut usia telah melewati kehidupan dan mendekati babak akhir. Mereka sudah tidak terlalu banyak memiliki impian dan cita-cita, tetapi toh memiliki bagian yang berharga karena harta mereka adalah pengalaman. Melalui pengalaman mereka menjadi bertambah bijak karena mereka tahu asam garam, pahit manis, getirnya kehidupan manusia. Dan salah satu krisis kehidupan adiuswa para lanjut usia adalah kelelahan. Mereka tidak lagi muda. Situasinya sungguh seakan kembali ke titik awal, menjadi tidak berdaya. Mungkin mereka pernah bekerja, mungkin mereka pernah mendapatkan begitu banyak uang dan materi, tetapi sekarang sekalipun memiliki banyak waktu luang, mereka tidak lagi memiliki kekuatan, begitu mudah lelah. Terlebih justru hari-hari mereka akan semakin diiringi dan bertambah dalam kelemahan. Sadar tidak sadar ataupun siap tidak siap, para lanjut usia juga akan menghadapi yang namanya penyakit. Ada yang keluar justru ketika saat-saat mereka menjadi sepuh atau tua. Kolesterol, gula darah, hipertensi, semua itu justru tampak dalam kondisi usia lanjut. Dan tetapi salah satu juga pengalaman yang berharga bagi Adi Yuswo adalah mendekati dengan kematian. Mereka tahu saatnya tidak lama. Sekalipun kita tahu kematian pun juga bisa menghampiri siapa saja, tetapi kita bisa melihat orang-orang yang telah memiliki pengalaman,
menghayati semua pekerjaan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun dalam kelelahan, sekalipun dalam kelemahan. Mereka tidak serta-merta menjadi lemah, menjadi lelah, dan menjadi takut akan kematian. Pengalaman mereka justru mau menunjukkan pengenalan akan Allah menjadi sumber kekuatan, bahkan sumber pengharapan di balik kematian yang begitu mendekat. Kita boleh diteguhkan dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tahu bahwa telah tiba saatnya, bahwa ia akan menderita, disalibkan, dan mati. Tetapi Tuhan Yesus menyebut itu pun adalah saat kemuliaan. Tuhan Yesus tahu sungguh kedatangannya di dunia adalah untuk menderita dan juga disalibkan serta mati. Tetapi bukanlah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Itu sebuah kemuliaan, dan kemuliaan itu digambarkan bahwa kematiannya sebagai sebuah biji gandum, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu justru kalau tidak terjadi hanya menjadi satu biji saja, tetapi biji yang tampaknya lepas dari pohon, biji yang tampaknya mati dan masuk ke dalam tanah, ia akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tanah tidak selalu artinya dikubur. Memang kita melihat sesuatu yang sudah mati seperti jenazah, mayat, biasanya dimasukkan dalam tanah dan itu kita sebut sebagai dikubur, sudah selesai. Tetapi biji pun dimasukkan ke dalam tanah, dan di situ justru bukan akhir, tetapi menjadi awal kehidupan. Tuhan Yesus mau menunjukkan kehidupan bukan sesuatu yang harus dipertahankan, karena di dunia ini tidak kekal. Tetapi kehidupan harus bermakna, bahkan sampai pada kematian, karena justru dengan demikian kehidupan tidak akan pernah berakhir. Ibarat sebatang lilin, ketika ingin mempertahankan dirinya, berarti ia tidak pernah dinyalakan. Mungkin dia utuh, tetapi tidak berguna sama sekali. Lilin yang hidup adalah lilin yang menyala. Lilin yang menyala adalah lilin yang habis. Tetapi lilin yang habis, bahkan akhirnya padam, adalah lilin yang berguna. Tuhan Yesus mau menunjukkan kematiannya pun adalah sesuatu yang berguna dan membawa kehidupan. Demikian juga kehidupan orang percaya, supaya memandang kematian bukan sesuatu akhir dan sebuah kesia-siaan, tetapi menjadi akhir sebuah lilin, hidup yang berharga dan berguna, dan di sana ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita tahu kematian menurut Kristus dan diajarkan kepada kita bukanlah sebuah akhir. Secara jenazah dan tubuh kita memang dikubur, tetapi secara jiwa kita ditanam. Secara tubuh yang fana akan kembali menjadi debu, tetapi roh akan mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Sang Pencipta. Karena itu kita bisa belajar firman Tuhan dengan jelas. Jika biji itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kehidupan kita bukan sesuatu yang berhenti dikubur, melainkan ditanam. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, Tuhan Allah merancangkan bagi kita kehidupan dan bukan kematian. Kematian memang bagian alami yang harus kita lewati. Sesuatu yang alamiah dan biologis bahwa kematian itu kita terima. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan kehidupan.
sehingga kematian tidak akan pernah menjadi akhir. Ketika Kristus bangkit, menunjukkan kematian telah dikalahkan. Dan ketika Kristus bangkit, itu menunjukkan ada kehidupan setelah kematian. Dan itulah rancangan Allah bagi kita, anak-anaknya. Ia tidak merancangkan kematian, ia merancangkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kedua, dengan gambaran biji, berarti hidup adalah misi. Ketika dikubur dan kemudian ditanam, di sanalah biji mulai berakar, biji mulai bertumbuh, dan biji juga mulai berbuah. Yang Tuhan kehendaki bahwa kita akan selalu berakar dan bertumbuh serta berbuah. Apakah hati kita sungguh-sungguh berakar kuat, bersandar erat kepada Allah? Apakah kita bertumbuh bahwa karakter pribadi kita mengalami perubahan sehari ke sehari untuk semakin serupa dengan Kristus? Dan apakah hidup kita adalah berbuah? Dengan berbuah adalah hasil dari sebuah pohon, dan pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Berbuah berarti hidup yang benar-benar menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Itulah yang Tuhan rancangkan. Dengan dikubur, kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan dengan kematian kita sekalipun, di sana pun kita akan memberikan benih-benih kehidupan baru yang juga akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kematian bukanlah akhir. Dan karena itu, kehidupan yang kita nikmati dan jalani sekarang adalah kehidupan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Masihkah kita takut dengan kematian? Sekali lagi Kristus menegaskan, kita bukan dikubur, bukan sebagai akhir, bukan hanya menjadi mayat atau bangkai yang sudah tidak ada artinya lagi. Tetapi kematian justru adalah ditanam. Ketika kita hidup berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, maka justru di dalam kematian kita akan mendapat bagian kebangkitan Kristus. Sebuah kehidupan baru, kehidupan yang kekal, yang tidak pernah sama dan justru lebih sempurna yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah dan teruslah bertumbuh karena kita ditanam, bukan dikubur. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema atas hidup kita. Mari kita resapi dan renungkan. Sebuah pujian menghantarkan kita, Engkaulah perisaiku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita karena sabdamu, dan biarlah firman ini sungguh berkuasa memberi kami kekuatan dan pengharapan bahwa di balik kematian kami ditanam untuk mendapat kehidupan, bertumbuh dan berbuah. Dan bersama doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari berbagai krisis, perpecahan ataupun bencana alam,
Urapilah pemimpin bangsa kami dengan hikmat, supaya dengan takut akan Tuhan segala ketetapan, keputusan, semua hanya berdasarkan rahmat dan kehendak-Mu. Mampukan kami saling bekerja sama, bergotong royong. Biarlah mengatasi segala perbedaan kami, mewujudkan kerajaan Allah, di mana bangsa dan negara kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkan situasi dunia yang saat ini dalam bayang-bayang perang. Biarlah mereka boleh mendapat jamahan belas kasih Tuhan, supaya kami boleh menjaga perdamaian dan menghormati kedaulatan bangsa satu dan bangsa yang lain untuk saling bekerja sama, bukan saling bersaing, berperang, dan saling menghancurkan. Dan kami pun juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman mereka berdasarkan sabda kudus-Mu, hingga mereka terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Mereka pun kiranya mencapai kesempurnaan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat Tuhan, sehingga menjadi nyata kedatangan kerajaan Allah. Kami boleh menjadi bagian karya damai sejahtera-Mu. Biarlah tiap orang semakin mendengar panggilan-Mu, semakin percaya, hingga mereka pun juga boleh mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran. Karena itu berkati ladang ini supaya terus menjadi saluran berkat dan Tuhan dipermuliakan. Engkau pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan, Radio Petra FM. Dan saat ini pun kami mengingat bagi segenap sahabat Petra dan jemaat-jemaat-Mu yang lemah dan sakit, menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan untuk memulihkan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Ibu India Tutik Cahyo. Kami pun juga membawa serta jemaat Tuhan di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Ibu Junia Umar Hadi Seputro, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Haditejo, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono yang saat ini opnam di Rumah Sakit Bethesda, Ibu Yohana Mujiem Tugiran. Dan kami pun mengingat bagi segenap jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Bapak Sigit Immanuel, Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Febian, Bapak Yudi Ismanto, Ibu Herlin, Bapak Suyanto, Purnakarya Kepala Kantor GKJ Gondokusuman, Ibu Titi Udanarti yang menjalani kemoterapi, Ibu Lestari, Ibu Kusmanto, Bapak Subarkah, Ibu Suryono, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Sis Margono,
Ibu Debyo, Ibu Rusmanto, Bapak Praptomo, Ibu Sherly, Bapak Kadar Samsi, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Bapak Wartono Saputro, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Tina, Ibu Mardal, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Subiantoro, juga bagi Bapak Suryo di ruang ICU, adik dari Ibu Tuti Iromejan, serta sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami bersandar pada belas kasihan-Mu. Di dalam nama Kristus, Engkau menjamah, dan oleh kuasa darah kudus-Mu, Engkau karuniakan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami pun menantikan belas kasih Tuhan yang menguatkan dan menghibur bagi keluarga yang berduka. Keluarga almarhum Bapak Aris Jatmiko dan keluarga almarhum Ibu Parciem. Mereka telah kehilangan pribadi yang dikasihi. Kiranya Tuhan hiburkan, dan biarlah kuasa Kristus, Juru Selamat, yang telah bangkit dari antara orang mati, menjadi kekuatan dan penghiburan, bahwa mereka yang telah Engkau panggil bersama dengan Tuhan, dan kami pun kelak boleh bertemu kembali di dalam keagungan dan kemuliaan surga-Mu. Kini kami juga mengingat bagi segenap Adi Yuswo atau usia lanjut, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, beserta segenap Adi Yuswo, para lanjut usia sahabat Petra. Kami membawa kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dalam kekuatan kesehatan, mengiringi hari-hari mereka dengan penuh damai dan sejahtera. Berkati keluarga kami dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkan keluarga kami dari godaan penyakit dan kecelakaan. Tuntun keluarga kami untuk hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan, mewujudkan rancangan kasih Allah untuk saling melayani, saling mengampuni, saling menerima, dan saling membangun. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kiranya talenta anak-anak kami boleh terus berkembang, bahkan berbuah dengan melimpah, supaya dalam belajar dan pekerjaan anak-anak kami, Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati terlebih mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan mengaruniakan supaya mereka pun boleh mendapat penghidupan dan pemeliharaan Tuhan. Kini kami mengingat anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, seturut rancangan Tuhan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh membangun keluarga yang kudus, dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan, sebuah keluarga yang kekal, sejahtera, dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan momongan, karena mereka pun menginginkan rahmat keselamatan-Mu tidak berhenti atas mereka, tetapi berlaku atas anak cucu mereka. Kiranya rahmat keselamatan-Mu nyata atas keturunan kami, seterusnya dan untuk selama-lamanya. Kami pun juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon kekuatan dan penghiburan, supaya dalam pergumulan kami tidak menjadi lelah, lemah, jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Tetapi justru dalam pergumulan
mendatangkan ketekunan, ketekunan yang mendatangkan tahan uji, dan tahan uji yang mendatangkan pengharapan, sehingga pengharapan tidak mengecewakan. Dalam setiap pergumulan Engkau turut bekerja, Engkau berkuasa dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami bertahan, kami berpengharapan dan bersukacita. Karena oleh iman kami percaya, setiap pergumulan adalah bagian rancangan Allah untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Dan dengan segala kerendahan hati kami menyadari juga begitu banyak permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Karena itu kami mohon ampun. Tetapi kami percaya, biarlah segala sesuatu yang telah dipanjatkan Tuhan terima. Dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Karena semata doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kebaikan, amal kesalehan kami, tetapi doa ini kami panjatkan hanya di dalam iman kepada satu nama kudus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan karena itu saatnya kita mencurahkan segenap isi hidup kita menjadi pelaku firman, menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah pujian meneguhkan kita, saya mau ikut Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita untuk melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari yang penuh pengharapan. Karena kematian bukanlah sebuah peristiwa kita dikubur, tetapi peristiwa kita ditanam untuk bertumbuh, berbuah, dan berpengharapan. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, perjumpaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 10 Maret tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya kebersamaan kita yang singkat sekalipun, tetapi ada ucapan tutur kata saya yang menjadi tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.